Emang deg-degan aku. Salah satu tanda bahwa orang melek terhadap literasi adalah memiliki karya. Dan salah satu karya yang paling mudah untuk dilihat, disentuh, dan dibaca adalah buku. Tanpa menafikan bahwa sekarang perkembangan digital mulai cukup masif, tapi buku menjadi satu kebanggaan bagi siapapun yang berhasil menuliskannya. Di samping saya ada dua anak muda yang tidak biasa. Kata tidak biasa ini saya gunakan sebagai kata lain dari luar biasa, karena kalau saya sebut kata luar biasa mereka takutnya terbang terlalu tinggi, sehingga mereka tidak biasa. Kenapa? Karena usia-usia mereka sekitar 20 tahunan, ya, 18 sampai 22 tahun itu adalah usia-usia no lab gitu ya, kalau orang bilang ya, rebahan di kasur sambil scroll media sosial, kemudian main game dan seterusnya. Atau orang lain bilang memasuki fase-fase quarter life crisis, ya kan? Jadi masa-masa galau, kemudian senja gitu ya, sambil nongkrong gitu, yang sesuatu yang mungkin sifatnya bisa jadi tidak produktif dalam beberapa aspek gitu. Tapi dua anak muda di samping saya ini kemudian hadir dengan satu karya yang tidak banyak orang di usia mereka bisa menghasilkan karya seperti itu. Gitu. Selamat datang di Siniar, Brilian, dan Nabila atau Kiki. Niki, sorry Niki. Brilian panggilannya Ian, kemudian Nabila panggilannya Niki. Oke. Sudah nulis berapa buku, Ian? Kalau menyebut buku betulan sebenarnya satu. Oh. Cuman ada buku yang tidak betulan. Gimana tuh? Ada buku yang sebenarnya saya bukan nggak pengen nyebut itu buku, tapi saya pengen sebut buku yang belum terlalu serius lah. Oke. Begitu. Tapi buku kan? Buku. Udah buku. Terbit kan? Buku. Ya tetaplah kita sebut buku lah. Masa pura-pura buku kan nggak mungkin ya? Betul. Jadi ada dua ya? Ada dua. Oke, nanti kita akan bahas isinya kayak apa, tapi nanti. Niki, bukunya berapa? Aku alhamdulillah baru satu. Baru satu. Ya, sisanya masih di Wattpad. Oh, ada rencana buat diterbitkan tentunya ya? Ada, tapi nggak dalam waktu dekat. Oke. Niki ini siswi di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Ya. Jurusannya apa? Perbankan syariah. Perbankan syariah tapi nulis buku. Iya. Bukunya tentang genrenya fiksi remaja. Fiksi remaja, novel ya? Iya. Oke. Gimana tuh ceritanya sehari-hari belajar soal perbankan syariah tapi bisa menghasilkan novel? Sebenarnya aku nulis buku ini tuh nggak dari pas masuk perbankan syariah, dari pas MTS. Oh iya, dari sejak SMP ya? Iya, pas pandemi aku gabut mau ngapain nih. Jadinya aku iseng-iseng aja, tadinya sih cuma baca-baca platform digital. Terus makin kesini kok bisa ya orang nerbitin buku. Terus aku akhirnya coba nulis dengan alur yang nggak jelas, pakai alur kisah hidupku. Nggak jelas tuh, tanda bacanya juga sama sekali nggak tertata. Terus makin kesini aku makin belajar banyak, makin baca buku juga banyak, dan akhirnya aku bisa nerbitin buku. Oke, jadi kalau orang lain gabut itu buka Instagram, buka Twitter, kamu gabut nulis buku ya? Iya. Ini bahaya kalau pandeminya lama ini. Makin banyak bukunya ini. Gitu. Terus balik ke Ian. Dua buku itu apa aja, Ian? Buku yang pertama itu judulnya Menertawakan 2020 sekali lagi. Sama produk pandemi juga. Oke. Pandemi ini kayaknya bawa berkah buat kita ya. Betul sekali. Ya. Setidak-tidaknya lah ya. Buku yang kedua judulnya Guru yang Sinau. Oke. Bisa diceritakan sedikit isinya, jangan banyak-banyak, nanti orang nggak mau beli. Ya, jadi dikit aja. Kalau sama sebenarnya, saya buku yang pertama itu Menertawakan 2020 sekali lagi itu sebenarnya buku semacam memoir kali ya saya sebutnya. Karena di tahun 2020 sebenarnya kan banyak hal-hal duka yang mendatangi kita kan, tidak cuma urusan kesehatan. Buat saya personal 2020 mendatangkan tidak hanya ini sih Mas Yusuf, tidak hanya hal-hal duka, tapi juga pelajaran-pelajaran penting. Karena di 2 tahun itu saya 2 kali kalah politik.
Satu. Iya. Pemain ya Mas? Enggak juga sih Mas. Noto-noto ya Mas? Saya 2 kali kalah politik itu di kampus. Iya. Yang kedua ya sebagai sebagai mudikers militan. Ya, saya kan mudik ya, ada kegiatan pulang kampung, ada kegiatan yang rutinitas biasa dilakukan. Tapi karena tidak bisa melakukan hal tersebut, akhirnya itu membuat saya sadar beberapa hal penting selama tahun 2020. Jadinya saya tulis. Kenapa judulnya Menertawakan 2020 sekali lagi? Karena ya memang di antara hal-hal sedih itu, terutama kalah-kalah tadi itu, ya ternyata banyak yang perlu ditertawakan. Nah, kira-kira begitu. Menertawakan kekalahan ya. Betul. Menertawakan kesedihan. Menertawakan diri sendiri lah, kira-kira gitu ya. Itu Betul. humor paling tinggi itu seperti itu ya. Betul. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya itu sama juga, sebenarnya saya nggak mau sebut itu memoir saja ya, tapi itu catatan reflektif saya soal isu-isu pendidikan dan isu-isu humaniora sih Mas. Oh ini pengamat pendidikan ya? Nggak juga sih. Pakar pendidikan? Nah itu berlebihan. Oke, teman-teman perlu diketahui ya, Ian ini adalah kader IPM, IMM sekaligus. Ini bagi saya itu nggak banyak, karena biasanya begini, anak IPM sebagian itu kadang anti terhadap IMM. Ya, jadi kata mereka itu pantang menjadi merah, kalau udah sekali kuning pantang menjadi merah. Jadi anti sama IMM. Kalaupun masuk IMM itu tetap yang diprioritaskan adalah IPM. Jadi IMM sekedar sambil lalu aja gitu buat ngisi kekosongan selama di kampus begitu. Tapi di kasus yang lain ada juga anak IPM yang ketika kuliah pindah kota, pindah daerah, kemudian nggak bisa bermutasi ke daerah itu untuk gabung di IPM setempat, biasanya transformasi ke IMM dan melepaskan jas IPM. Jadi murni jadi merah dan IPM ditinggalkan. Kebanyakan seperti itu. Nah, saya jarang sekali menjumpai kader IPM yang totalitas di IPM tapi sekaligus totalitas di IMM. Nah, Ian itu adalah salah satunya, kira-kira begitu. Ian ini ketua bidang perkaderan PWIPM Banten, ya kan, sekaligus ketua komisariat IMM Fakultas Tarbiyah. Betul. Ciputat ya. Ciputat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, betul. Itu. Jadi di tengah-tengah kesibukannya berorganisasi bermuhammadiyah, tapi dia masih sempat untuk menertawakan kekalahannya, kira-kira begitulah. Dalam bentuk tulisan tentu saja gitu. Kalau Niki itu juga punya banyak prestasi ya, bisa diceritakan Niki. Ada lomba pidato, MTQ dan seterusnya itu ya. Iya ada. Nah gimana itu? Itu prestasi seperti itu saya mulai dari SD. Dari SD udah berprestasi ya? Saya SD lupa ngapain aja. Dari SD awalnya saya ikut ini organisasi pramuka dari situ. Dari situ kan ikut lomba-lomba, lombanya ada cabang-cabangnya seperti lomba MTQ, lomba PBB, lomba yel-yel. Terus saya diajukan ke MTQ. Oke. Karena emang lebihnya di situ, sisanya teman-teman yang lain. Lebih ya situ ya. Kalau baca Quran bisa bikin orang nangis ya. ingat akhirat ya. Terenyuh. Sudah sampai mana lomba MTQ-nya? Masih Tangsel kok. Tangsel. Kota berarti. Kota ya. Pernah di tingkat provinsi? Enggak, belum sampai. Loh, kalau menang di Tangsel kan seharusnya naik ke provinsi. Saya dapetnya juara 2 terus. Oh, juara 2 terus. Jadi yang masuk ke provinsi itu yang juara 1. Oh, nyaris ya? Nyaris. Ya nggak apa-apa, mungkin. Ini kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Kalau Yan semester berapa Yan? Semester 9. Semester 9, alhamdulillah ya. Masa-masa kritis ya. Berarti angkatan 2018 ya? 2018, betul. Oke. Niki ini berarti multi talenta ya? Pidato juga kan? Bisa MTQ, bisa pidato, bisa nulis, dan jurusannya perbankan syariah. Nanti mau jadi apa cita-citanya itu? Mau jadi apa aja sih, yang penting orang sukses. Orang sukses. Realistis sih. Sekarang orang lihat orang nggak dari fisik tapi dari isi rekening soalnya. Betul. Ya. Oke, Niki, tolong ceritakan awal mula kamu tertarik dengan dunia tulis menulis secara lebih spesifik. Awal mulanya karena saya orangnya nggak pengen kalah. Jadi melihat waktu MTS, saya punya kakak kelas. Guru saya tuh masuk kelas dan bilang begini, ini loh ada kakak kelasmu yang bikin novel, kayak gitu.
Terus saya pikir saya bikin cerita di Wattpad, tapi kok belum bisa jadi novel gitu loh. Terus akhirnya saya nulis lagi tuh. Tiap malam saya nyari ide. Tiap malam mau tidur sampai dinulis sama ibu saya. Ngapain sih kamu nulis mulu? Katanya kayak gitu. Nulis apa nyari ide? Nulis dan nyari ide. Nulis dan nyari ide. Dua-duanya. Sambil merenung gitu Ya, ya. benar. Terus akhirnya saya terus kayak gitu sampai suatu ketika saya ditegur sama orang. Bilang, Niki tulisanmu kok kayak gitu, maksudnya nggak jelas. Apalagi saya nih ceritanya kan rada di luar nalar ya, kembar 6 gitu loh. Iya, terus saya pikir lagi, ya udahlah, kan namanya juga cerita fiksi. Apa yang nggak bisa jadi nyata di dunia nyata bisa jadi nyata di dunia fiksi. Betul. Nah, sampai akhirnya ya udah, saya sempat hiatus juga, sempat terpengaruh sama omongan-omongan itu. Terus makin lama pembaca saya kok makin banyak. Akhirnya saya balik lagi ke dunia tulis dan melanjutkan cerita saya. Udah gitu aja. Pembacamu berapa di Wattpad? Pembacaku 1.500.000. 1.500.000. Artis betul kan? Artis, Bang. Kita dengan 1 juta follower, 1 juta senang. nyampe sekolahmu di mana SMP-nya? Di MTS Islamiyah Ciputat. Oke, itu melahirkan banyak penulis berarti? Iya, cuma 2. Oh, cuma 2. Iya. Kamu sama kakak kelasmu tadi ya? Kalau isi bukumu sekarang apa? Novelnya judulnya apa? Six Twin. Six Twin. Ya, artinya kembar 6. Kembar 6. Pernah ada kasusnya di dunia nyata gitu? Pernah ada. Pernah ada? Malah ada yang sampai 9 sampai 12. Oh iya. Kadang dunia nyata itu lebih mengerikan dari dunia fiksi ya. Isinya apa itu? Isinya nggak jauh-jauh dari satu keluarga terpandang. Jadi dalam garis keturunan itu dia nggak punya sama sekali keturunan anak perempuan, semuanya laki-laki. Tapi suatu ketika salah satu keturunannya ada yang mempunyai anak kembar 6, tapi yang satu perempuan. Ya jadi dari situ kan ini kan keluarga terpandang, tapi banyak yang nggak suka gitu loh. Jadinya ada something problem gitu. Dan akhirnya sisanya novel. Iya. Bagus itu. Kan nanti. Bener. Sepakat saya. Sepakat. Tapi itu drama ya? Drama. Bisa beli di mana? Seluruh Gramedia Indonesia. Seluruh Gramedia ada? Ya, di toko online shop juga ada. Oke. Nanti kita dapat ini nggak? Dapat hadiahnya nggak? Ya, misalnya nanti nemuin ya. Oh iya. Ya, kalau Ian, awal mula kamu tertarik dengan dunia tulis-menulis gimana ceritanya ya? Kalau nulis-nulis yang aku geluti sekarang itu mulainya justru waktu kuliah. Semasa SMA aku sama sekali tidak menulis. Tapi kalau ditulis balik ke belakang, sebenarnya awal banget menulis tuh SD. Jadi zaman SD dulu tuh SD nulis ABC gitu maksudnya. Dulu tuh blog-blog gitu. Oh. Blog-blog tutorial, bikin-bikin artikel. Iya. Karena aku dulu anaknya komputer banget nih. Iya. Si paling komputer ya. Komputer banget. Terus zaman SD dulu, aku cuman salah satu orang yang punya blog dan aktif tuh cuman aku. Artikel-artikel yang dibuat itu ya artikel-artikel lucu-lucu Iya. Cara copy paste di komputer, cara screenshot di komputer. Itu nggak ada lucu-lucunya sih yang sebenarnya. Maksudnya kayak anak SD nulis itu buat apa nggak sih? Iya. Kan sebenarnya buat apa? Iya. Terus akhirnya berhenti. Mulai nulis lagi serius itu kuliah sebenarnya awal masuk. Jadi kalau Mas Yusuf bilang masuk IMM itu nggak banyak yang masuk IPM terus IMM, mungkin salah satu hal yang aku syukuri ketika di IMM yaitu Mas Yusuf. Karena di IMM aku menemukan circle menulis terutama di Ciputat ya. Jadi kalau ada 3 orang lah di Ciputat yang hari ini gemar menulis. Siapa tuh? Ada Bu Hori. Oh iya. Anak-anak mudanya maksudnya ya. Kalau seniornya banyak lagi ya? Betul. Bu Hori, Nirwan, Kang Anul. 3 itulah hari itu yang aku mulai nulis. Mereka semua juga lagi senang-senangnya menulis. Terus jadi satu circle. Betul. Gitu ya. Bestie. Jadi waktu enaknya adalah karena ada teman menulis, ada circle menulis, punya ruang untuk sharing tulisan, sharing
macam-macam sih ya, nggak cuma soal teknis menulisnya tapi juga soal idenya. Ya semenjak itulah akhirnya mulai serius nulis. Gitu. Dan mereka udah juga punya pada punya buku ya, Iya. Bukhari, Ananul, dan mengelola web ya, Betul. JIB Pos, Macam-macam sih. macam-macam. Bukhari kan Banyak cipta ya. queer. Iya. Kamu di JIB jadi apa? Aku editor in large. Oke. Tapi waktu kamu SD itu memang zamannya zaman blog pribadi gitu ya. Muncul orang-orang semacam Agus Mulyadi gitu ya, blogger ya. Yang sekarang kayaknya trennya bergeser ke media ya, ke media yang lebih apa ya, dikelola oleh sekelompok orang gitu, tidak lagi pribadi gitu. Berarti pertama kali nulis waktu SD, Niki waktu SMP. Ya, kamu waktu SD itu kayaknya pas bareng sama dia pas SMP ya? Betul. Okay. Iya. Dalam menulis itu biasanya kita tekniknya, kemudian semangatnya itu mencontoh orang-orang yang lebih dulu menulis daripada kita ya kan. Kalau saya misalnya tertarik dengan gaya tulisannya, yang pertama Mahbub Junaidi, kemudian yang kedua Dahlan Iskan gitu. Nah, tulisan dua orang ini, saya kalau menulis itu selalu berusaha, walaupun hasilnya wallahu alam ya, tapi selalu berusaha untuk menyamai, setidaknya mendekati gaya dua orang itu gitu. Nah, ada nggak kalian itu penulis yang menginspirasi dan tulisan-tulisannya kalian sukai, dan dalam menulis kalian selalu berpatokan pada pakem-pakem yang sudah ditulis oleh orang itu? Ada nggak, Yan? Oh, aku dulu berarti. Kalau aku ada dua nama sih Mas. Ada Cak Rusdi, Rusdi Matahari, sama Mas Iqbal Aji. Kenapa ketemunya dua itu? Kalau Mas Iqbal karena sesederhana buku Mas Iqbal ada di rumah. Terus kan di antara sekian banyak tumpukan buku Mas Iqbal yang habis pertama kali sama saya. Habis pertama baca bukunya Mas. Buku yang mana itu? Ini loh, bis itu loh yang di Eropa itu kan, dia kan sempat ke Australia. Di Australia. Tidak ada kernet di Australia. Nah itu. Gitu. Jadi ada di rumah terus saya baca. Kalau penemuan pertama kalinya Cak Rusdi. Yang buku Merasa Pintar Bodoh Saya Tidak Mau. Itu buku itu di antara sekian banyak buku yang selalu saya rekomendasikan pasti buku itu. Karena buku itu kenapa saya senang gaya tulisannya Cak Rusdi, Mas Iqbal? Sebenarnya karena mereka kan idenya adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, opini, pandangan, tetapi lewat kejadian-kejadian yang menurut saya tuh nggak banyak orang pikirin. Iya, betul. Nggak banyak orang pikirin. Jadi lewat kejelian melihat detail peristiwa itu, saya kemudian ya terinfluence ya kalau bahasa anak-anak sekarang, meniru gaya tulisannya kayak mereka buat. Kalau Mas Iqbal tentu masih produktif ya menulis ya. Kalau Cak Rusdi kan sudah meninggal. Sudah almarhum. Berarti mengikuti buku-buku beliau ya yang sempat ditulis ya. Cak Rusdi itu saya kenal waktu nulis rutin di Mojok. Ya kan? Apa nama rubiknya itu? Dia kan punya rubik khusus khusus Cak Delahom gitu-gitu ya. Terus di Matahari. Kalau Niki? Kalau aku mungkin karena aku lebih muda, jadinya aku lebih ke penulis yang novel sih. Iya, ini ya sastra gitu ya. Iya, Kak Radita Nozaria. Ada 3 karyanya yang aku baca. Yang pertama tentang kecerobohan 2 orang pemuda sampai mempunyai anak. Tapi ketika mempunyai anak, kenapa nih anak muda ceroboh tiba-tiba punya anak? Ini maksudnya gimana nih? Cerobohnya tuh yang karena cinta satu malam gitu. Kecelakaan gitu ya. Terus tapi ujung-ujungnya mereka akur gitu loh. Akurnya tuh dalam konsep yang keluarga bahagia gitu. Bener-bener yang bisa diambil gitulah, nggak cuma cinta satu malam terus saya ambil negatifnya, enggak. Terus yang kedua Get on the Ghost itu cuma komedi. Terus yang ketiga saya lupa satu lagi. Tapi dalam menulis kamu mengikuti gaya penulis itu? Atau sekedar mengikuti ya? Mengikuti. Ya walaupun hasilnya wallahu alam, tapi mencoba mengikuti lah kira-kira gitu ya? Cuma bukan plagiat ya? Iya enggak, itu kan soal gaya. Gaya kan enggak plagiat kan? Iya. Udah situ.
Kalau menurutmu sekarang itu orang-orang di sekitar kita, anak-anak muda seusia kita, Niki kelahiran 2005, berarti 17 tahun ya? Ya. Yang kelahiran 2000, 17 tahun juga. 17 tahun ya? Nggak bisa ngitung gitu. Oke. Berapa? 22 tahun? 22. Ya, Harusnya. 22. Loh, kok harusnya gimana? 26 tahun soalnya. Oh iya. Saya mau tanya apa lupa tadi. Menurut teman-teman, anak-anak muda seusia kita itu kan media berkembang ya, media digital berkembang, website mulai tumbuh, baik yang website umum, website artikel-artikel, jurnalistik dan lain sebagainya, termasuk media keislaman juga tumbuh. Masih relevan nggak kira-kira buku cetak itu? Apakah kita misalkan saya mengaku sebagai penulis, maka saya harus membuktikan dengan cara menulis buku misalnya. Apakah menulis buku itu masih menjadi satu hal yang masih menjadi pembuktian bahwa kita itu adalah penulis gitu? Atau sebenarnya cukup menulis di kanal-kanal ya seperti Mas Iqbal Aji, walaupun dia punya buku tapi kan dia selalu mengatakan di mana-mana dia itu penulis esai, penulis artikel. Gimana menurut Niki? Menurutku sih masih ya, karena Masih. sekarang digital pun nambah di Twitter, Oke. yang AU itu, Iya, AU, bener. ya kan, terus di Wattpad. Untuk buku, awalnya waktu buku saya terbit juga penerbit saya khawatir saat buku saya pengen masukin ke Gramedia, Oke. karena kan udah ada di Wattpad nih, takutnya para pembaca nggak tertarik sama bukunya, karena udah ada di Wattpad, padahal cerita di buku sama di Wattpad itu nggak sama. Oh, beda ya? Iya, Hmm. ada perubahan sedikit. Pembacanya dicetak banyak juga? Alhamdulillah sih udah kejual 100 buku. 100 buku, tapi tetap lebih banyak di Wattpad ya? Iya, lebih gede. Berarti kalau berapa 1.500.000 ya tadi ya pembacanya? Pembacanya iya. Itu udah menghasilkan pundi-pundi berapa miliar itu? Bulan ini baru mau keluar, akhir bulan ini. Akhir bulan ini mau keluar. Masih baru keluar berarti. Ya, makan-makan ya. Iya, ya. Itu sejak kapan yang di Wattpad itu mencapai 1,5 juta itu? Sejak naiknya baru bulan Desember tahun 2000 kemarin. 2021 apa 20? 2021. 2021 berarti mulai awal tulis kan awal pandemi ya. Berarti prosesnya sekitar 2 tahun ya. Iya. 2 tahun. 2021 sampai sekarang hampir akhir ya, pertengahan 2022 setengah tahun ya, 6 bulan bisa dapat 1,5 juta pembaca. Apa perasaanmu? Seneng, nggak Seneng ya? percaya. Nggak percaya? Ya, Sama. karena aku pikir tulisanku tuh kok banyak yang baca, karena maksudnya banyak penulis-penulis lain yang ceritanya lebih bagus gitu loh. Kok bisa banyak yang baca? Terus pas penerbitku Minang Karyaku juga, ini beneran gitu. Oh, penerbit yang minang kamu. Minang, iya. Penerbit apa? Penerbit mayor si Snowball Publishing. Oh, tapi kamu di Wattpad tuh punya berapa tulisan? Satu itu atau banyak? Aku yang dipublish baru satu. Baru 1,5 juta. Iya. Kamu bikin fanpage nggak? Enggak sih. Kamu bikin fanspage kalau di Facebook ya itu, atau Instagram atau Twitter kamu mainnya? Enggak sih, banyak yang minta saya bikin di WA grup gitu. Oh, Tapi aku nggak mau. ini ya fans Niki itu ya. Kan sneaky. Lu ya, tapi serius itu 1,5 juta itu pencapaian yang menurut saya nggak banyak orang yang bisa. Kamu nemu nggak orang seusia kamu yang masih SMA gitu lah, masih sekolah itu, yang pembacanya sebanyak itu? Kalau untuk ketemu langsung gitu enggak. Nggak pernah, tapi di media pernah lihat. Banyak. Banyak? Banyak ya? Siapa aja itu? Bisa disebutkan nggak 1-2 gitu? Ananda Ryu, terus Martabak Kolor, saya tahunya nama penanya. Tapi itu anak-anak masih SMA juga? Iya, masih SMA. Pembacanya banyak juga? Banyak. Oh, Lebih banyak dari pembaca saya. jadi kayaknya itu ini ya, mengalahkan tren buku cetak atau enggak, gimana menurutmu? Apakah bakal orang-orang sekarang nggak mau beli novel lagi tapi bacanya di Wattpad misalnya? Tergantung penulisnya sih. Kalau misalkan penulisnya menulis suatu cerita, Hmm. endingnya digantung, mereka biasanya akan beli bukunya. Oh, oke. Jadi triknya endingnya harus digantung ya? Bisa. S3 Ya. marketing itu. Profesor itu. Iya, iya. Dan sekarang kalau sastra itu kan yang muncul ya anak-anak muda ya. Siapa namanya, Firsa Besari dan kawan-kawan itu kan ya mulai anak-anak muda lah yang menggeser pasar itu kan.
Kalau dulu kan seniman-seniman dulu ya Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, kayaknya sekarang tergeser sama anak-anak muda ya. Oke, termasuk Niki. Ini mampu menggeser nanti. Nulis puisi juga nggak? Puisi waktu SD doang. Waktu SD doang. Kalau sore-sore lihat senja kan bikin puisi aja tuh. Enggak. Kopi ya. Iya, kopi. Gitu. Kalau menurutmu gimana ya? Tren tulisan sekarang itu, tren tulisan di media itu bakal menggeser nggak tulisan-tulisan di buku cetak? Sebenarnya pertanyaannya susah ya Mas ya. Susah ya? Susah menurutku. Gimana? Keluar aja ya? Karena gini Mas, apakah akan mengganti buku cetak, buku apa? Aku kurang paham. Karena sejauh ini kalau ditanya, misalnya kalau kita ngacu ke beberapa riset orang, mayoritas masih memilih buku cetak. Oke. Lebih nyaman baca di buku cetak. Karena ya buku cetak ya sudah lama kan ada di benak kita semua gitu. Jadi membaca buku cetak masih cukup nyaman. Terlebih misalnya dengan faktor, kan ada beberapa orang yang bawa buku tuh seneng ya. Iya. Kan kalau HP dicium kan bawa tangan kan. Iya. Kan bawa kertas lebih enak gitu. Tapi kan di sisi yang lain, cepat atau lambat sebenarnya menurut saya Mas ini bisa benar bisa salah, boleh setuju boleh tidak. Cepat atau lambat yang semua yang digital nanti ya pelan-pelan akan mungkin bukan menggantikan ya. Tapi ya komplementer, jadi saling melengkapi antara buku cetak dan buku fisik. Yeah. Karena ya lagi-lagi di masa depan semua yang fisik sepertinya akan pelan-pelan tergantikan dengan yang digital. Oke. Gitu sih. Kalau menurutmu Yan, orang itu kan terlihat punya otoritas, terlihat cerdas ketika dia bicara sambil mengutip buku. Iya. Ya kan? Wah, kita inilah anak IMM tahu lah ya gimana dipujanya orang kalau udah menurut buku ini wah, langsung hormat semua kan. Nah, ke depan mungkin nggak sih orang bakal menjadi otoritatif, dia dianggap punya otoritas untuk bicara satu topik tertentu, sementara landasannya adalah artikel atau esai yang tidak dicetak tentu saja. Mungkin nggak? Atau sekedar misalnya YouTube gitu, ada podcast ya kan. Sekarang kan banyak orang-orang pada bikin podcast. Itu bisa nggak menggantikan otoritas kutipan yang ada di buku yang selama ini tentu menjadi satu bangunan akademik yang sangat kokoh gitu ya? Jawabannya bisa sih Mas menurutku. Bisa. Bisa bahkan apa ya? Karena gini sih Mas menurutku ya, sebelah kanan bias orang ketika misalnya saya diskusi, dialog, kemudian mengutip referensi, hari ini terjadi bias antara orang yang memiliki otoritas akademik dengan orang yang memiliki otoritas sosial. Otoritas akademik tentu saja ya harus mengutip buku dan jurnal dan penelitian-penelitian ilmiah. Tapi hari ini kalau kita lihat kejadian di lapangan ya, melihat ya secara real empirisnya kayak gimana, orang lebih senang mengutip orang yang secara sosial punya pengaruh daripada orang yang secara akademik punya pengaruh. Okay. Artinya hari ini nggak semua orang Mas justru malah mengutip buku, tapi justru lebih senang mengutip orang yang punya otoritas sosial untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya ngomongin media yang diomongin yang dikutip Agung Hapsah misalnya, ketimbang misalnya pakar media misalnya. Ngomongin misalnya IMM yang ngutip misalnya tokoh mana gitu di luar IMM, tapi misalnya dia aktivis populer misalnya, nggak salah sebenarnya menurut saya, tapi pelan-pelan mulai geser Mas menurut saya, dan itu sudah kejadian. Oke, sudah kejadian ya? Sudah kejadian sih. Di orang lebih senang, nggak lagi senang ngutip buku Mas, entah memang karena malas baca buku, atau ya itu tadi sih, ya di satu sisi kan jadi kritik ya, mungkin nggak banyak ngutip buku bukan karena nggak mau Mas, tapi karena nggak bisa, kan buku kan harus beli. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Bisa saja kan alasannya kayak gitu. Tapi di sisi yang lain, mungkin keterbatasan akses informasi dari buku bisa jadi salah satu alasan mengapa orang hari ini banyak mengutip itu tadi itu dari orang-orang yang secara sosial lebih punya pengaruh ketimbang yang akademiknya. Kayak ini ya, mungkin tren orang-orang sekarang mulai mengutip Mardigu, toko-toko yang populer gitu ya, yang mungkin mereka punya buku lah, 1-2 buku yang tidak terlalu terkenal, tapi mengutipnya tidak di buku itu. Mereka ngomong apa gitu ya. Kita tapi kan nggak ada masalah juga kan? Nggak ada masalah. Cuman tapi
masih penting nggak orang nulis buku untuk membuktikan bahwa dirinya itu punya kapasitas, punya otoritas keilmuan tertentu? At some point penting. Penting ya? At some point penting. Apalagi kalau misalnya memang Mas Yusuf misalnya, ya memang secara kewajiban itu punya kewajiban untuk membuktikan otoritas akademik. Yang menulis buku jadi salah satu cara selain misalnya menulis jurnal, menulis riset dan sebagainya. Yeah. Tapi di sisi yang lain ya, kalau untuk misalnya kayak secara kewajiban Anda tidak punya kewajiban menjadi akademisi, saya rasa tidak perlu amat sih menulis buku. Saya mohon maaf dengan segala hormat misalnya. Kan sekarang banyak orang nulis buku tuh bukan karena alasan otoritas akademik, Mas. Betul. Tapi ya macam-macam karena misalnya tadi popularitas dan sebagainya. Mau nyalek gitu ya. Mau nyalek dan sebagainya. Iya. Itu sih Mas. Oke, Niki, saya mau ke Niki. Kamu kan masih SMA nih ya, masih sekolah gitu, masih pakai seragam. Kita kan nggak pakai seragam ya. Teman-temanmu itu kondisi literasinya gimana? Apakah mereka suka baca buku atau nggak suka, atau sebenarnya suka baca buku tapi nggak ada akses kayak yang tadi Ian bilang, walaupun kamu hidup di kota ya, di kota besar di Tangerang yang dekat sama Jakarta, tapi menurut sebagian sebagian aktivis literasi, buku itu harus benar-benar didekatkan gitu. Jadi kalau di sekolah walaupun kamu sekolah di kota besar, tapi buku tetap harus didatangkan ke pojok-pojok di sekolah kamu biar anak-anak suka baca, misalnya kayak gitu. Atau seperti apa sih? Kalau menurutku kurang sih untuk teman-temanku. Memang minatnya kurang ya? Minatnya kurang, kecuali untuk baca. Kecuali kamu. Saya baca buku pelajaran aja malas sebenarnya. Oh iya. Kalau teman-temanku, kalau untuk di Twitter, cerita di TikTok, itu baru mereka baca. Tapi kalau di buku mereka kurang. Berarti bacanya kalau di Twitter ada tweet, terus termasuk di Wattpad mungkin baca juga nggak? Wattpad pun sekarang kalau menurutku agak terkikis sama AU di Twitter ya. Oke. Kalau di presentase lebih banyak mana yang baca buku sama baca sesuatu artikel atau cerita atau apapun yang ada di media? Sesuai presentase. Ya, lebih banyak mana? Media ya. Oke, kalau Ian di kampus gimana menurut kamu? Soal tadi. Ya, sama. Ya kurang juga sih, Mas. Kurang juga ya. Kurang. Padahal Ciputat ini kan punya sejarah intelektual yang panjang ya. Jadi Ciputat ini sekarang sisanya tinggal romantisme masa lalu aja. Waduh. Gak banyak Mas yang bisa Udah kayak Jogja ya, romantisme gitu ya. Gitu Mas. Jadi kalau apalagi kalau di mahasiswa ya Mas ya, aku merhatinnya malah justru yang parah sih kalau boleh jujur ya. Oh, parah ya? Parah sebenarnya. Ya. Alhamdulillah saya nggak ke Ciputat ya. mungkin dalam kasusku, mungkin dalam skup yang mahasiswa fakultas lain mungkin masih punya budaya literasi dan budaya diskusi yang kental ya. Tapi kalau aku lihat di fakultasku atau lebih general lagi ya, beberapa fakultas di UIN sangat minim Mas orang yang memang punya concern di literasi. Jangankan untuk menulis ya, untuk research, baca, untuk menelaah informasi dari berbagai macam sumber, itu kan sebenarnya bagian literasi kan. Tapi juga itu menurut saya minim sih. Pak, UIN Jakarta ini kan jadi salah satu UIN terbaik di Indonesia lah ya, jadi kiblat lah kemana-mana orang kalau UIN pasti bicara Jakarta selain Jogja ya. Apa menurutmu yang menjadi faktor kenapa mahasiswanya bisa seperti itu? Pertama mungkin gini, kalau aku melihatnya urgensi untuk membaca buku, urgensi untuk meningkatkan literasi itu tidak bisa tumbuh sendiri Mas. Jadi misalnya saya kuliah di UIN, tapi kalau tidak bergabung di IMM, bertemu dengan orang-orang yang memang sehari-hari diskusi, membaca buku kemudian mendiskusikannya, belum tentu gitu. Saya bisa literasi, kalau disebut literasinya lumayan baik gitu, seperti itu. Nah di UIN saya merasa mungkin urgensi untuk meningkatkan literasi itu kurang Mas. Entah karena misalnya memang secara akademik gitu, merasa tidak perlu. Ya banyak macamnya ya, banyak macamnya. Tapi
bisa merasa tidak perlu, atau ya merasa semua yang kita dapat di media sosial sudah cukup untuk bisa menyampaikan beberapa hal soal ilmu. Jadi jatuhnya pada literasi instan ya. Yes. Seolah-olah ngerti banyak hal karena update, trending di Twitter, di Instagram, tapi sebenarnya mereka hanya tahu kulitnya aja. Betul. Nah, kulitnya aja. Sebenarnya yang menurutku ini sih Mas, yang menurutku berbahaya tuh itu. Jadi hari ini sebenarnya kan orang disebut memiliki spesifikasi akademik karena dia dalam satu informasi. Betul. Misalnya saya jurusan pendidikan, saya disebut punya otoritas akademik. Disebut pakar gitu ya. Otoritas akademik, saya menyatakan disebut punya otoritas akademik dalam dunia pendidikan, itu kan bukan ketika misalnya, mohon maaf dengan segala hormat, cukup dengan baca misalnya satu buku, apa sih buku wajib anak pendidikan tuh, pendidikan kaum tertindas, Pedagogy of the Oppressed kan, cukup baca itu sebenarnya permukaan sekali kan. Sementara di dalam dunia yang sangat dinamis dan kompleks, gak cukup baca itu. Nah hari ini aku ngeliatnya begitu Mas. Jadi banyak mahasiswa hanya karena baca satu kitab suci gitu katakanlah, kemudian merasa cukup gitu, dan dianggap itu sudah cukup untuk saya disebut memiliki otoritas akademik. Padahal ya tidak kan. Dan di mana-mana di bawah ya. Betul. Padahal kan tidak begitu kan caranya. Oke. Jadi ada penurunan tren literasi atau menurutmu ini penurunan atau apa? Mungkin bukan penurunan kali ya, tapi pergeseran. Jadi bukan orang nggak baca literasi kan luas sekali kan, bukan orang nggak baca, bukan orang nggak peduli literasi lagi, peduli tapi in a different way. Sepertinya sih begitu. Salah satu definisi literasi yang paling luas yang saya pahami adalah mengkonsumsi kebudayaan sebenarnya. Jadi orang menikmati musik, orang menikmati film itu adalah bagian dari literasi. Oke, terakhir karena ini kita bicara dalam konteks IPM, kita tidak bisa melepaskan kegiatan kita ini dari ke-IPM-an. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan sekaligus pada Ian dan Niki. Tolong dijawab dalam satu tarikan nafas. dalam satu jawaban sekaligus. Menurut kalian bagaimana kondisi literasi di IPM? Dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada kader IPM di seluruh Indonesia? Siapa dulu? Ian dulu. Ini harus satu tarikan nafas. Oh enggak, bercanda ya. Kirain saya mau siap-siap dulu kan. Sebenarnya in general menurutku ya Mas, ada peningkatan. Sangat jauh peningkatannya. Meskipun memang kalau dibandingkan secara pimpinan pusat misalnya katakanlah, kan sering ada yang membandingkan pimpinan pusat sebelumnya misalnya buku banyak sekali. Sorry aku potong. Orang kalau mau mau muktamar, mau muswil, mau musda gitu, pekerjaan utama mereka bukan menyiapkan itu tapi membandingkan, ya kan? Wah aku mau masuk PP nih, aku nanti akan bikin gini, nggak kayak periode sebelumnya, pasti kan gitu kan? Termasuk di daerah, termasuk di wilayah. Tapi itu nanti akan berputar terus menerus gitu. Ujung-ujungnya dia wallahu alam bisa lebih baik atau enggak gitu kan. Tapi setiap orang pasti selalu membandingkan. Dan bagi saya itu sah-sah aja selama kita bisa jujur terhadap kompetensi diri kita sendiri. Betul. Gitu. Semangat. Lanjutnya. Kalau misalnya dilihat menurutku tetap ada peningkatan sih Mas. Meskipun memang bentuknya susah sekali diukur. Oke. Jadi kalau dulu kan mungkin mengukur indeks literasi dengan berapa banyak buku yang diterbitkan. Betul. Tapi hari ini kan kalau kita lihat produktivitas penulis di IPM semakin meningkat, terutama kalau kita lihat jumlah kelahiran penulis-penulis barunya. Kalau dulu kan banyak sekali, tapi maksud saya variasi segmentasi tulisannya itu terbatas Mas. Hari ini itu banyak sekali, nggak cuma orang yang bisa nulis serius, tapi kayak orang-orang kayak Niki yang nulis sastra, nulis itu jauh lebih susah. Novel, nulis fiktif itu jauh lebih susah loh. Variasinya semakin banyak Mas. Jadi kalau menurut saya apakah semakin meningkat? Ya semakin meningkat, tapi bentuknya bentuk ukurannya mungkin saya kurang paham. Gitu. Tapi kalau ya dilihat dari jumlah kelahiran penulisnya, saya kira periode ini mungkin karena teknologi semakin berkembang, kemudian akses informasi semakin luas, itu kali ya Mas jadi salah satu faktor kenapa mungkin literasinya semakin bagus. Terus kalau ditanya apa pesannya,
ya saya kira pesannya seperti wahyu pertama yang turun kan. Waduh. Apa tuh Mas? Lupa kayak. Iqra Mas maksudnya. Ya bercanda, masa aku lupa sih. TM satu lagi lah. Iqra Mas maksudnya Iya, Mas. iya. Kenapa Iqra? Karena kan hari ini yang kalau kita memaknai literasi yang sebenarnya literasi tidak hanya membaca dan menulis, tapi kalau saya personal, saya kan tahun 2020 kan bilang bahwa literasi itu proses di mana kita menginterpretasikan teks ke dalam bentuk lain. Jadi artinya bentuknya kan tidak melulu tulisan lagi. Jadi kalau setelah baca tidak melulu hasilnya menulis. Setelah baca bentuknya macam-macam. Kalau saya boleh sebut, ya sepakat dengan yang Mas Yusuf sebut pertama, bahwa indeks literasi membaik ditandai dengan karya pelajar yang semakin banyak. Kenapa kita perlu membaca lebih banyak? Karena dengan membaca lebih banyak, kita peka dengan sesuatu yang jauh lebih luas dari yang sebelumnya kita tidak perhitungkan. Dan ketika peka itulah menurut saya bagian-bagian kecil aktivasi diri kita tuh meningkat. Jadi ketika ngomongin literasi, saya kira, dan apa pesan untuk kader IPM, membaca lebih banyak akan memungkinkan Anda untung lebih banyak. Jadi sangat pragmatis Pak menurut saya. Iya, memang Muhammadiyah ini kan gerakan pragmatis ya. Iya. Sebagian orang bilang begitu. Tapi aku jadi kepikiran ya, mungkin nggak sih di IPM itu sebenarnya kita punya indeks progresivitas gerakan. Tapi saya lihat nggak banyak orang yang tahu dan nggak banyak orang pakai indeks itu. Karena memang mungkin ya indeks itu belum bisa menjawab secara rigid, belum bisa sampai pada angka gitu. Jadi misalkan progresivitas pimpinan daerah di kota A adalah sekian, di PDIPM di kota B adalah sekian. Tidak bisa sampai seperti itu. Ketika gagasan itu saya tawarkan ke beberapa orang, sebagian orang nggak sepakat. Nggak perlu dong, nggak perlu diukur kayak gitu. Tapi saya berbeda, saya menganggap sebenarnya kalau mungkin, kalau bisa, indeks itu sebenarnya harus serigid mungkin. Jadi kita kan kalau misalkan membicarakan kondisi tentang Indonesia nih, kondisi literasi di Indonesia ini ada pada sekian, angka sekian, gitu. Termasuk angka kemiskinan, angka apapun lah. Sekarang kan kita hidup di era angka-angka gitu. Nah, menurutmu, ini tambahan sih, aku lagi kepikiran aja. Mungkin nggak kita mewujudkan atau menciptakan satu indeks progresivitas literasi di IPM secara lebih rigid, yang itu bisa dipakai mengukur gerakan literasi di IPM dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan dan beberapa waktu ke belakang? Mungkin sekali Mas. Mungkin sekali. Apa yang akan kamu ajukan kalau kamu diminta untuk mengusulkan wujudnya seperti apa? Wujud indeks itu seperti apa? Gini sih Mas, sebelum ke itu ya. Kalau saya ngeliatnya gini, hari ini kalau kita lihat di berbagai macam disiplin ilmu, mengkuantitatifkan yang kualitatif kan semakin marak Mas. Betul. Terutama di disiplin ilmu psikologi. Hari ini kan mungkin dulu ya, waktu misalnya tokoh-tokoh psikologi dulu itu membuat research, mayoritas yang kita baca kan selalu data-data kualitatif. Menurut saya kenapa data kuantitatif itu penting dan hari ini banyak digunakan, karena tadi yang Mas Yusuf bilang, hari ini semua tuh perlu ukuran. Karena kalau nggak ada ukuran, kita tidak bisa mengukur diri Mas. Jadi kenapa menurut saya itu mungkin? Ya karena di masa depan nggak semua sih, tapi mayoritas disiplin ilmu mulai mengkuantitatifkan yang kualitatif dan sebaliknya mengkualitatifkan yang kuantitatif. Jadi saya kira itu adalah salah satu hal yang mungkin di masa depan akan sangat mungkin terjadi. Apa kira-kira komponen-komponen yang penting yang ada di indeks itu? Maksudnya? Tolak ukurnya itu kira-kira apa aja nih? Kalau yang kamu sebutin tadi misalnya kelahiran penulis, variasi tulisan, terus jumlah buku yang dicetak, gitu-gitu. Ada nggak yang lain selain itu? Kalau itu kan baru dari aspek literasi ya Mas? Iya. Enggak, aku ngomongnya dalam konteks literasi kan. Indeks literasi. Iya. Gitu. Tapi yang khusus IPM gitu. Bukan Indonesia atau bukan yang umum gitu. Macam-macam sih Mas. Macam-macam. Tadi ya? bisa soal diaspora penulisnya ada di mana. Kan macam-macam kan. Ada yang kayak Niki yang nulis fiktif, ada juga yang kayak Mas Yusuf nulis opini. Nggak nulis apa-apa gitu. Opini. Kemudian ada banyak jenis kategorisasi lain yang itu kalau dihitung-hitung dan kita coba akumulasikan pasti bisa jadi salah satu pengukuran di indeks literasi IPM. Iya, betul. Yang kedua, sebenarnya daripada itu, menurut saya Mas, indeks budaya literasi ini juga bisa diukur Mas. Oke. Macam-macam ya, dari jumlah penulisnya
selain daripada diaspora penulisnya, dari kepedulian misalnya instrumen lingkungan dalam soal literasi. Kan kalau ngomong literasi kita juga harus fair dong, ngomongin soal aksesnya. Nah itu mungkin bisa diukur Mas, karena kalau itu tidak diukur, evaluasi soal mengapa daerah ini indeks literasinya kecil dan yang ini tidak, jadi nggak adil, karena kita nggak ngomongin soal keterbatasan akses. Yang ketiga, selain diaspora, kemudian akses dan juga jumlahnya, mungkin itu tadi berapa banyak jumlah buku yang atau publikasi yang sudah diluncurkan IPM pada semua kategori penulis. Gitu sih Mas kalau menurutku. Ini masukan yang sangat berharga, nanti saya bawa ke rapat PIP ya. Ampun. Karena kita lagi mewacanakan ya, ini ide teman-teman sih. Pengen bikin semacam roadmap keilmuan atau roadmap literasi IPM. Bentuknya seperti apa saya nggak tahu, makanya saya tanya sama Ian. Ian bisa ngasih tahu saya lah, Ian kan pakar pendidikan kan. Salah Oke, Niki, kira-kira menurutmu bagaimana kondisi literasi di IPM dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada pelajar Muhammadiyah se-Indonesia? Se-Indonesia loh ini loh. Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Kalau yang menurutku yang kondisi literasi di IPM, tadi kan udah dijelasin panjang lebar sama Kak Ian. Jadi langsung pesannya aja boleh. Oke, boleh. Kalau pesannya sebagai generasi muda yang biasa disebut dengan remaja jompo atau kaum rebahan, kita kan nggak harus terus-menerus nggak buat ngapa-ngapain gitu, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Salah satu kita bisa menuangkan ide-ide yang ada dalam diri kita, salah satunya menulis. Menulis itu nggak harus memakai seragam, nggak harus jalan jauh, dan nggak harus sampai bikin kita mengeluarkan kata mager. Jadi buat pelajar-pelajar di sana bisa lah ya nuangin ide-ide halunya di platform digital kayak Wattpad, Karya Karsa, di Twitter, TikTok juga bisa, sehingga banyak lagi kader-kader IPM yang terlahir sebagai penulis. Gimana caranya ngilangin, tambah panjang ya, apa terakhir ya, gimana caranya ngilangin rasa mager kalau mau nulis, Niki? Kalau aku sih tergantung mood ya. Tergantung mood. Kemudian ya. Enggak, soalnya kalau moodnya jelek, tulisannya juga jelek gitu loh. Gak teratur. Kalau moodnya bagus, tulisannya juga pasti bagus. Itu ya. Jadi tergantung mood ya. Jadi konsumsi sesuatu yang memperbaiki mood ya. Biasanya coklat atau apa gitu ya. Terima kasih banyak kepada Brilian dan Nabila, Aka Niki, Brilian Aka Ian. Ini adalah podcast siniar yang diinisiasi oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah khususnya bidang PIP, yang ditayangkan secara reguler dan mendatangkan bintang tamu kader-kader IPM yang berprestasi gitu. Makanya saya cukup jadi moderator, nggak mau jadi bintang tamu karena nggak berprestasi, kira-kira begitu. Terima kasih. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Nun wal qalami ya maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.